Ini target ke hero-nya Skylar kah? Dia akan coba habisin Marksman. Tapi kalau ngomongin soal hero Skylar ya, terakhir kan Skylar tuh main fighter-fighter juga. Iya, Cici dia main, Ruby. Lunox dia main, Ruby dia main. Kalau misalkan Marksman terakhir recordnya berarti ada di Bruno. Iya, Salah satu hero yang bisa digunakan sebenarnya. oke. Ada Bruno, terus yang sekarang lagi naik juga Granger. Bisa Sudah mulai Granger. muncul juga. Atau balik ke basic nih Om, ambil kayak Esmeralda mungkin hero-hero kiting. Nah itu dia, tapi Esmeralda bisa di-kiting dengan si Kari. Karena udah ada Yuzamsin kan di Iya. jungle ya kan. Bisa jadi hyper carry nih. Yes. Dan kalau misalnya hyper carry, ya ini akan enak banget kalau misalnya ada sisi yang banyak dari samping. Dari Ya. Skylar, Tarubi kah? Iya, bisa jadi tambahan sisi atau lagi mereka kan. dia tiba-tiba mau main ke arah Lunox. Nggak masalah. Makanya tadi kalau mau damage pun masih ada sisi, bisa Cici. Iya, ada Cici, Lunox. ada Lunox, ada Ruby kalau mereka mau ontikin gameplaynya. Sekarang mereka tinggal gimana caranya mereka maksimalin gameplay yang mereka pengen aja. Yap. Dan untuk band terakhir Lui. Wah, Wah. ini ada terbaca kah? Karena record dari Suns di M7 masih belum Lui sama sekali ya. Masalahnya Loi ya, kita tahu dua pemain Loi yang sangat baik di MPL Indonesia, ada Moreno dan Suns. Moreno tidak hadir, jadi ya tersisa Suns. Ya kalau kata orang-orang Suns nih Lui-nya udah tamat. Tamat. Jadi kemarin gue bener-bener ketemu Loi yang ngeri banget. Suns bukan? Bukan. Masih ada lebih ngeri lagi berarti. Iya. Maru muncul udah bisa 3 kali, sampai set. Makanya itu kurang. Masih ada Suns soalnya di atas dia. Iya, benar-benar. Tapi ya udah kebaca juga makanya band yang cukup bagus by the way. Gak bisa ditempel Kairinya dengan durasi tutup. Sekarang Uranus udah di band juga. Pick keempat bisa ambil mid-nya dulu atau langsung munculin XP lane-nya nih. Kalau experimentable ya Alice. Alice salah satunya. Iya, Alice salah satunya. Tapi Alice tuh kayak butuh langsung combo yang Dan- boom gitu loh. Masalahnya Elis juga kalah om sama Yuzong. Iya, Berat. di awal-awal ya. Ya berat. Mending kalau menurut gua kalau dia mau mainin ke arah EXP lane yang cukup kuat. Ketika lapu-lapunya udah nggak ada. Ya Cici juga masih oke kalau ngelawan ke arah Yuzong. Dan dia untuk menutup juga nantinya. Atau Parsha kalau dulu. mau efek sisi bisa ke Teris mungkin. Teris jadi badan dong mereka kurang damage Lim. Iya ini udah dua nih. Udah ada Parsha Makari. Kalau mereka mau ambil damage satu lagi menurut gue lumayan ego sih. Gameplaynya lumayan ngeri ya. Kalau mereka mau paksa kayak gitu badannya jadi cuma satu. Nah kalau misalkan mereka ngambil yang satu initiator lah. Semi-semi damage mungkin masih oke. Tapi dua pick sekarang langsung nih. Skylar dan juga Suns. Hero apa yang kira-kira akan mereka amankan? Skylar. Kalau ngelihat hero-nya, apakah Nathan available? Oh, damage lagi berarti. bisa. Yep. Chance-nya masih ada. Ya tapi harus hati-hati ya, karena mereka butuh hero yang bisa purify juga Faramis dan Oh, Cici. Oke. tapi Faramis ini nice counter buat Kalea sih. Ya sama ini kalau misalnya tiba-tiba mereka main EXP lu juga bisa Lim. Agak nantang sih ya sebenarnya. Kalau mereka mau butuh badan. Gue mungkin lebih ke Teris tua tadi, tapi Arlot oke. Dia cari yang ada efek sisinya, cari yang ada damage-nya juga. Makanya Arlot lumayan fit in, tapi 10 hero sudah muncul. Dari Oke. draft, gue ngeliat counter setup enak banget dari Onyx, tapi kalau setup duluan, mungkin Evil yang bakal lebih. Jadi draft Iya. kali ini lo pegang yang mana Lim? By draft, jelas Onyx dong. Om Awa? Ya untuk Onyx sih, asal tidak ngebuat karinya jadi ya. Ya dengan konsep ya kari jangan sampai terlepas juga sampai late game. Jangan terlalu bermain di late game, gue suka draft Onyx. Tapi kalau bermain di late game ini berbahaya. Jadi kita bakal menyaksikan di mana Sang Raja Langit akan menghadapi iblis yang akan menghantarkan mereka ke dalam kejayaan atau gugur sampai di sini. Mari tanpa berlama-lama kita menuju ke Land of Dawn M7. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Land of Dawn. Siap, ini dia pembuktian. Hasil buruk yang sudah diterima oleh Onyx 2 match kemarin. Lupakan itu sejenak. Karena sekarang fokus kembali. Yes. Dengan Assassin Hero, Kairi kembali mungkin ke hero nyaman. Dan adanya Cici di gold lane, gue ngerasa masih oke. Karena lawannya juga Baxia kan. Masih fine-fine aja. Dan bahkan Sans, jangan sampai Pokin terlalu sakit kali ini. Cukup berbahaya. Membuat para pasukan dari tim Evil memiliki keuntungan dengan adanya seorang Kalea dari Powerful. Dan melihat dari Onyx Indonesia, mereka masih bermain dengan santai, tidak mau terlalu terburu-buru. Karena mereka tahu juga ini dengan hyper carry dari Kairi, mereka harus lebih tenang, Lim. Iya. Power spike-nya ada di jungle jadinya. Kiri kanannya terbilang nggak manja karena fighter kan. Enak banget pasti.
untuk kejagain dan emblemnya. Ada dari Yuzongnya galak nih pakai Quantum. Oh, mau ngejar dia Om. Ya sama emblem 2 fighter ya. Kari juga fighter nih dengan Festival of Blood yang dipakai. Dia harusnya untuk early game-nya agak sedikit slow sih temponya. Wow, tapi lihat ditangkap di depan sana, Sans. Ghostbuster yang cukup sakit membuat Sheila kali ini Sakaratul Maut menuju ke belakang semua jawaban. Jangan sampai terpaksa kembali dengan adanya burst. Kalau misalnya itu ada minion dan mereka berkumpul berenam, wah itu baru kelar. Ya itu damage-nya bakal Instan. multiple ya. Iya langsung instan itu. Semakin banyak target semakin sakit dari Paramis sendiri. Sudah di level 4 kali ini kedua jungle tapi top lane. Ether bakal memaksa ke arah top lane. Lutfi, Petrify for nothing. Terlalu terburu-buru buat Petrify tapi kali ini membuat para pasukan dari tim Evil mendapatkan informasi no Petrify di saat beradu di arah turtle yang pertama. Dan ini sangat membutuhkan kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia men-zoning out Aether dengan tank jungler yang punya chance lebih besar untuk dapetin turtle. Tapi untuk steal ya, Jisansi juga punya high damage yang lumayan di mid lane. Flicker. Dengan for defensif. Setidaknya masih di level 3, 2 level 4 untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Oh nggak dikasih dong. Gak dikasih terus, Sans bakal coba memaksa. Oh! Wow! Gila Sans kali ini menunjukkan kualitas permainannya ada bahkan Lutfi. Bersama dengan Kiboy menutup para pasukan dari tim Evil untuk bisa mendapatkan turtle. Kairi percayakan semuanya terhadap zoning out yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Skylar tidak harus butuh bantuan. Skylar masih cukup kuat untuk di arah gold lane. Itu dia, karena mungkin goldnya nggak manja. Dua-duanya emblem fighter, bakal sustain juga dua-duanya. So turtle pertama untuk Onyx. Yap. Dengan Isansin. Dan Kari nggak perlu harus nge-backup ke EXP dan Gold kan. Karena dengan teori 2 fighter ya dia akan jauh lebih leluasa untuk bermain di area river. Atau untuk di area mid tadi. Dari build itemnya juga, Skylar akan menuju ke War Axe ya, seperti biasa. First item untuk Cici. Dan di bagian atas, Fury Hammer nih, masih untuk modal utama Lutfi. Oke, bakal coba di-commit dan instant kill dari top lane. Satu kombinasi benar-benar yang sangat baik. Antara stun, petrify, dive in. Dan juga bahkan kita lihat komunikasi yang lancar membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk bertahan di area mid lane. Tapi lihat masih ada Nether Ramp. Dihentikan pergerakan dari seorang Kiboy. Dan bakal para pasukan dari tim Evil. Mereka kehilangan 2 momentum. Apa teruskan lihat. Menangkap ke arah Aether. Gak ada jalan untuk pulang. Skylar is coming. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk commit. Mereka tidak mau melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang dengan 4 poin kill di awal. Tapi seenggaknya pertukaran yang akhirnya terjadi lagi. Sheila kembali tumbang. Membuat Parsha di awal nggak bisa farming, itu bakal jadi enak untuk scaling di mid gamenya. Apalagi mereka bawa jungle tank kan. Ini dampaknya bakal lebih signifikan lagi nanti di turtle selanjutnya mungkin. Evil akan agak maksa untuk masuk ke turtle. Iya. Terutama untuk EXP ya, yang menjadi makanan Lutfi juga nih. 2 assist dari Lutfi untuk di area top. Dan lumayan nih untuk bisa mendapatkan Arlot juga tadi. Karena Arlotnya harus bisa set up dan kita belum melihat dari Evilnya sendiri bisa memaksimalkan Arlot di depan. Atau bahkan dengan Parsianya dengan Feather Strike. Oke, Retribution. Cuman ya nggak bakal lama-lama banget sih sampai turtle-nya muncul. Sekarang akan lebih tenang, temponya turun dari keduanya. Cuma di tempo kayak gini, Yisanchin akan lebih enak. Ya, dikasih farming terus, dikasih nafas terus, diinvasi harusnya pakai Baxia malah nggak dapet Lim. Iya. Dan lihat digerokotin malah jungle-nya. Ya, karena ini metode pick off yang nggak berjalan dengan baik menurut gue Kiboy. Kiboy sengaja masuk supaya bisa di all in, tapi ternyata itu semua. Lihat tsunami slam-nya for nothing dan ada Sun di depan sana masih menahan Nether Realm. Sehingga mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill atas powerful dari jalan untuk pulang. Nether Realm masih ditahan. Dan kemungkinan kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan turtle tersebut, purple buff atau jungle lainnya akan ditabrak habis. Karena mereka masih punya short skill-nya. Itu free banget sih. Turtle yang gak bakal ada kontes sama sekali. Bahkan di bagian depannya Kiboy. Dia ngasih vision, dia ngasih pressure-nya juga. Dan 2000 gold. Keunggulan dari Onyx. Ini yang dari kemarin tunggu nih. Early game kasar dari Onyx. Yap. Yang hilang ya buat di awal-awal. Sekarang muncul early game dipegang dengan Onyx juga di bagian atas. Kita melihat adanya perbedaan 2 level. Antara Lutfi dan juga Jir. Di bagian mid hanya bisa bertahan ternyata untuk tim Evil. Tapi yang concernnya sekarang adalah Fen-nya juga. Ini belum keganggu sama sekali, Lim. Wah, rotasi Aether. Skylar yang setuju. Tapi Skylar akan menjadi pilihan utama, tidak akan bisa cukup kuat kali ini. Karena Nether Nether Realm. Tidak tahu betul kok dia berhasil mendapatkan 3 momentum. Di following up kembali. Kairi is coming. Tidak ada yang bisa dapatkan Sans. menutup jalan pulang Aether tertarik membuat para pasukan dari Evil akan kehilangan jungle-nya. Double kill. Gear terlambat untuk melakukan cover ke arah bottom lane. Dan lihat, Final Slash for nothing. Ditarik. Sans masih terlalu kuat untuk bisa bertahan di depan sana. 3 momen secara berbeda dan bahkan Avatar of Guardian dari Kiboy menutup Evil total. Perfect timing. Lagi-lagi Kiboy tadi
masuk di waktu yang sangat tepat. Di bagian atasnya juga unggul. Itu berempat loh tadi. Iya. Onyx dia team fight berempat. 3 momen Om. Dan NetherRealm, Tsunami Slam. Tsunami Slam langsung sama posisi dari LG. Avatar of Guardian. ya. Wah. Tuh, semuanya jalan ya. Secara sinkron untuk Onyx juga. Dan tiba-tiba mereka, ya kita bisa bilang goldnya langsung leading dengan cukup jauh juga. Tapi secara minimapnya ini Skylar yang menjadi target ternyata. Terus-terusan loh. Tapi nggak masalah sih, karena dia Fighter, juga. kan dia fighter. Iya. Sama dia yang paling bisa possible dimakan. Untuk saat ini paling possible dimakan dengan seluruh source skill yang keluar ya cuma Skylar. Kalau dia mau ngandelin ke arah Lutfi, wah Lutfi masih punya balikin keadaan, Lutfi masih punya Black Dragon Transform. Jadi terlalu banyak source skill yang keluar kalau ke Lutfi kayak nggak worth it. Iya. Dan Kairi lihat digundulin jungle memiliki dari Aether yang harusnya itu yang dilakukan Aether. Benar. Tapi ini yang baru dibilang Kairi. Hunter BOD dan Skylar. Oke, tapi Skylar bakal di-commit di arah bottom lane ditukar dengan adanya satu turtle. Sepertinya cukup worth it karena ini Skylar bukan dengan marksman, tapi dengan fighter jadi masih oke. Dan hanya satu buah poin saja didapatkan dari seluruh invasi yang dilakukan oleh pasukan dari tim Evil ke arah Skylar. Dan kalau mereka bisa menutup laning di bawah dan tidak pecah terhadap turretnya, Nggak itu pecah. lebih bagus lagi. Gak pecah, Kairi udah sampai di bawah. Yep. Dan ini bakal nyelesain Blade of Despair-nya juga sih. Sebentar lagi akan jadi. Di item kedua, ini baru akan ada damage. Oke. Dengan adanya pergerakan dari Evil, mereka juga cukup kebingungan menumbangkan Suns dengan adanya terlalu banyak stack juga ini berbahaya. Soft skill doang yang keluar, Suns hidup lagi. Dan lihat dari tengahnya nih. Sheila yang bakal menjadi ujung tombak sebagai defendernya mereka. Emang agak susah pasti untuk hancurin di tengahnya. Dan hati-hati ya untuk metode defense-nya Evil. Ini lumayan bagus loh. Ada Arlot yang bisa mainin dengan posisi. Ada Sheila juga dengan Parsha gitu kan. Untuk clear wave. Ini bukan masalah. Dan bahkan juga mereka bisa nyelesain Netherrealm dengan sangat cepat. Ya. Maka Slangs dan juga Feather Extract itu Netherrealm bisa selesai cepat. Bisa keluarin orang dari Netherrealm malah. Iya. Iya, tapi sudah ada pertukaran lane yang terjadi. Kita melihat bagaimana Skylar sudah ada di area top ya. Tapi titik serangan dari Evil ini tetap ada di bottom lane. Gak berubah sama sekali. Mereka tetap fokus untuk menjaga agar Fun-nya gak ke pick off. Dan ini aman banget Fun. Ya. Kita lihat tadi hampir ya. Bayangkan kalau itu tadi masih ada. Mungkin Ether akan menjadi korban jiwa. Tapi tempo tenang gini, lagi-lagi Kisancien bakal makin enak nih. Iya. Dia grogotin semuanya. Itu dia gerogotin lagi. Tadi orange, sekarang purple. Ditukar aja. Ini dapat 13 Kairinya woi. Kairi level 13, Ether level 10, dan kalau misalnya Kairi sudah berada di level 15, Ethernya hanya level 11, dan final slash-nya juga for nothing. Gagal tadi. Iya, nggak bisa di-following up, dan mereka kalau mau team fight sekarang, pastikan mereka untung, karena kalau tidak, ini akan bahaya untuk tim Evil. Dan Iya. ya, akhirnya defensif lagi. Sementara untuk Karinya menuju ke Trinity ini satu item lagi. Itu tetap power spike loh buat Kari, jadi harus diwaspadai juga sama Onyx. Betul, apalagi ada Kalea ya. Yang nanti bisa nangkepin satu. Nah, Skylar bakal coba ditahan, Avatar Guardian! Dapetin Backup. satu, lihat tim fight di arah belakang, Keyboy menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Evil. Keyboy versus everybody, tapi Lutfi baru datang. Apakah akan loncat dan Lutfi? Dengan Black Dragon Transform Dikejar, mencari di dikejar! mana sang burung berada. Bakal coba dikejar habis-habisan, Kirka dikasih pulang oleh Lutfi. Lutfi masih mau lebih double kill, bakal ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx. Menutup 4 pemain dan Sheila, the one last man standing harus menuju ke arah belakang. Kemana burung itu arah terakhir? Dua ditukar 4 kali ini keunggulan berganda bagi Onyx. Bakal mid-nya pun pecah. Sekarang Lord terbuka. Dan Evil dia nggak punya chance sama sekali untuk melakukan kontes. Nggak Lord ada. ini bakal free untuk Onyx. Yes, ini dia. Onyx, just being Onyx. Draft yang mungkin bisa kita bilang masih sosok, masih mirip-mirip, masih mereka banget. Tapi lihat gameplaynya berbeda, Lim. Mereka bermain seperti biasa, mereka bermain tenang, mereka bermain relax dan sedikit replay. Yap, dari replaynya juga ada NetherRealm yang selalu dipersiapkan. Sehingga Tsunami Slam tidak berimpact terlalu besar. Tapi ada Aether yang ini kelihatan cukup merepotkan ya. Karena memisahkan arah fight-nya. Tapi ternyata dengan masuknya Black Dragon Form juga dan dengan punyanya item dari Kairi. Terbongkar sudah pertahanan dari Evil di tengah dan juga di belakang. Wah ini masuknya bagus banget sih ganti-gantian. Ada yang nahan damage dari turretnya dulu, mundur dulu, gantian lagi. Dan sekarang masih ada Holy Defense untuk Evo. Masih di menit 10. Dan by the way ya tadi high ground defense yang bisa banget untuk dibahas adalah Final Slash plus adanya Wither Eye Strike. Ini dua skill yang cukup bahaya karena satu main sama posisi, satu punya high damage. Ya. Oke. Masih ada Holy Defense memang. Morify langsung dipaksa. Tertrigger. Sans tertrigger dibandingkan dia terkena Final Slash. Membuat para pasukan dari tim Evil kali ini mereka harus melakukan defensif. Mirip Eman ya? Mirip Eman tuh. Iya mirip. Mirip aja dan di top lane. Ya tadi karena memang harusnya masih bisa ke defense ya, masih Lord yang pertama.
Masih cukup aman juga, tapi 8.000 gold. Ini angka yang dahsyat banget. Oh, dikejar lagi. Oke, mereka tidak mau ngelepas 8.000 Yoji? gold. Kemudian, Curtain Cost dari Skylar yang menutup 2 pemain Purple Scarlet People. Bahkan mereka tsunami slap Wah. Fortnite yang lihat Lord P. Menutup 3 pemain di arah pelanggan Purple Scarlet People. Mereka porak-poranda. Mereka kehilangan 3 pemain dan fokus ke arah base di menit yang ke-11. Mereka nggak peduli dengan adanya Holy Defense. Mereka ingin menghancurkan Oh, langsung! Evil. Mereka fokus ke arah base. Mereka nggak peduli apa terjadi dan bahkan Kier menjadi korban jiwa. Onyx Indonesia mulai bangkit dari tidurnya sang raja.